Pinjaman ini berlaku mulai 15 Desember 2025 hingga 31 Mei 2032 dengan tingkat bunga 4% per tahun. Impact Vietnam Company Ltd (IPV) akan memanfaatkan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC resmi memberikan pinjaman jangka panjang kepada entitas anak Impact Vietnam Company Ltd atau IPV. Persero memastikan aksi korporasi ini tidak menimbulkan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan. Dikutip dari keterangan perseroan, Sekretaris Perusahaan PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC, Lenggana Linggawati mengatakan, perseroan dan entitas anak perseroan yaitu Impact Vietnam Company Ltd atau IPV telah menandatangani perjanjian hutang piutang nomor 080 IP Legal 2/2025 tanggal 24 November 2025 mengenai pemberian pinjaman jangka panjang dengan jumlah maksimal sebesar 2,1 juta dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini berlaku mulai 15 Desember 2025 hingga 31 Mei 2032 dengan tingkat bunga 4% per tahun. Impact Vietnam Company Ltd (IPV) akan memanfaatkan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Perseroan menegaskan bahwa IPV merupakan entitas anak dengan kepemilikan penuh 100%. Dari sisi regulasi, manajemen memastikan fasilitas pinjaman ini tidak termasuk kategori transaksi material berdasarkan POJK nomor 17 tahun 2020. Namun, karena melibatkan entitas terafiliasi, transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai transaksi afiliasi sesuai POJK nomor 42 tahun 2020. Manajemen juga menegaskan aksi korporasi ini tidak menimbulkan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Sebagai informasi, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC sudah berdiri sejak 1981, kini memiliki 15 anak usaha dan 4 cucu usaha. Bisnis mencakup industri bahan bangunan plastik, distribusi, hingga sektor properti dan produksi perekat. Perseroan terus memperkuat bisnis inti dan lini pendukung untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing di industri. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa saham IMPC berbalik arah ke zona merah setelah mengalami penguatan signifikan secara intraday, sempat menyentuh ke 3250 dan ini merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham IMPC di sepanjang perdagangan hari ini, update di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona merah di level Rp3.100 per saham. Posisi ini tidak berlangsung lama. IMPC berbalik arah menguat signifikan ke level 3.250 dan ini merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada pukul 10 penguatan terbatas di 3.140, pada pukul 11 mengalami penguatan tipis di 3.150. Di penutupan kembali penguatan terbatas di 3.130 dan bergerak flat di pembukaan sesi kedua. Saat ini saham IMPC berbalik ke zona merah melemah di 0,32% di 3.100. Bahkan intraday terendah hari ini sempat ke 3.020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa pergerakan saham IMPC dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan signifikan pemirsa, bahkan dalam 6 bulan terakhir sudah melesat di 856,79%, year to date di 737,84%. Perdagangan di awal Mei masih bergerak di level 300-an, Juni tertekan ke 290, Juli, Agustus, September, hingga Oktober dan hingga perdagangan hari ini saham IMPC sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan, 3250 level intraday tertinggi. Kita beralih dari sisi valuasi pemirsa, kita akan coba lihat tampaknya valuasinya sudah cukup mahal.
Kita akan coba lihat dari beberapa indikatornya. Dari price earning ratio-nya ada di kisaran 276,54 kali, PSR-nya di 42,0 kali, PBV sudah jauh di atas 1 kali, 59,81 kali, dan PCFR di 231,05 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini. Pemirsa, di mana harga saham gabungan berbalik melemah usai menyentuh intraday tertinggi di sesi pertama pada pagi tadi di 8.622, dan saat ini kembali diperdagangkan di level 8.500-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 08517810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabetua yang merupakan founder of Namora Fund. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosef. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Langsung saja Pak Yosef, kita analisis dari sisi teknikal Pak. Pergerakan indeks harga saham gabungan berbalik melemah cukup dalam usai menembus intraday tertinggi di sesi pertama pada pagi tadi, melanjutkan penguatan di penutupan perdagangan hari sebelumnya. Iya, kalau misalnya melihat apa yang terjadi, kenapa IHSG akhirnya turun, ini penggerak-penggeraknya kalau kita lihat index mover lah ya, kita lihat penggerak IHSG hari ini awalnya itu ada 5 saham yang terafiliasi dengan saham Pak Grup Prayogo itu menopang IHSG signifikan, tapi ternyata di akhir market ini terjadi koreksi, seperti contoh saham CDIA itu dari plus sekitar 7-8% itu akhirnya terkoreksi. Jadi ini sebenarnya cukup bisa dibilang sangat dipengaruhi oleh beberapa grup konglomerasi untuk pergerakan hari ini, dan koreksinya sendiri sebenarnya yang cukup memberatkan itu adalah saham-saham dari sektor perbankan big caps. Yeah. Kayaknya kalau misalnya nggak ada saham-saham dari grupnya Pak Prayogo yang lumayan hijau hari ini walaupun akhirnya ditutup terkoreksi, ini IHSG bisa minus lebih dalam. Seperti itu. Jadi ini kita belum tahu, karena ini mungkin kalau penutupan hari terakhir ini kita cuma 1 hari lagi sebelum masuk periode window dressing ya, mungkin nyari entry point yang baik mungkin. Baik Pak Yosef, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini yang sudah kembali ke 8.500-an, Anda melihat ini posisi koreksi masih cukup wajar Pak, supportnya masih terjaga? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya ini kan kita masih di area all time high ya, jadi masih dekat dengan level all time high. Menurut saya masih dalam potensi yang wajar, ini masih sangat bullish untuk trennya sendiri, ini masih sangat bullish. Jadi ada koreksi 1-2 hari seperti ini menurut saya sih oke-oke aja lah, ini masih koreksi sehat lah.